Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Utang Swenda dengan nomor peserta 20150080080452. Saya salah satu guru PPKN di SMPN 5 Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan tema Norma dan Keadilan untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN ya. Untuk itu silakan kepada ketua kelasnya sebelum memulai pelajaran silakan untuk memimpin berdoa. Latihan. Mulai. Mulanya saya sama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih semangat? Semangat. Tadi kalian sudah melaksanakan apa? Olahraga. Tentunya kalian itu saat ini mungkin masih dalam keadaan capek ya. Ya. Tapi kalian sudah melaksanakan olahraga ya, mata pelajaran olahraga, dan sekarang mohon untuk apa? Kalau kalian dalam keadaan capek, mohon ya kalian untuk bisa bekerja sama mengikuti pelajaran ya mata pelajaran ini sampai tuntas dan berjalan lancar. Untuk itu silakan semuanya. Maaf sebelumnya Bapak mau ngomongin dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Jadi semuanya hadir benar? Hadir. Memang pada dasarnya di kelas ini merupakan salah satu ya kelas yang siswanya rajin. Tentunya kalian harus mampu mempertahankan kerajinan dan kehadiran untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Untuk itu silakan semuanya berdiri. Semuanya masih semangat? Kita bersama-sama akan menyajikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Sebentar ya. Kalian apa Garuda Pancasila? Apa? Kita mulai saja.
sudah melakukan senyum, sapa, dan salam kepada guru ataupun temannya. Ya Pak. Tadi sudah melakukan. Melakukannya ya. Apa tadi yang dilakukan? Salam. Salam, senyum, dan sapa. Sapa, salam, senyum, apa? Senyum. Nah, senyum, sapa, dan salam tentunya harus dibiasakan ya. Harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga ya. Kita kalian ya harus silahkan melakukan perbuatan tersebut yang melakukan apa lagi? Apa namanya itu? Berperilaku sopan santun terhadap guru dan teman ya. Karena salah satu itu senyum, sapa, salam itu merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai ya, yang baik sesuai dengan aturan ya, aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Kemudian untuk materi pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu mengenai norma dan keadilan ya, norma dan keadilan. Adapun materi yang akan kita pelajari mengenai norma dan keadilan artinya. Sebelumnya tujuan yang kita capai untuk pelajaran ini, tujuannya yaitu, nah di sini tujuan pelajaran ini untuk kompetensi sikap spiritual dan sikap sosialnya yaitu berperilaku beriman dalam pembelajaran, norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian berperilaku atas norma dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian berperilaku kemudian Berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berperilaku tanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berperilaku toleransi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berperilaku santun sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Itu merupakan tujuan pembelajaran mengenai sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian tujuan pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilannya. Kalian bisa lihat dari tayangan tersebut ya. Itu mengenai melalui pembelajaran ini ya yang kalian lakukan. Tentunya kalian itu harus mampu mendeskripsikan pengertian norma, kemudian menjelaskan sumber-sumber norma masyarakat, kemudian menjelaskan nah, itu merupakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai untuk materi norma dan keadilan. Nah, coba ada yang tahu kira-kira norma macam-macam norma itu ada berapa? 4. Ada 4 macam norma. Di antaranya coba baik norma agama, kemudian norma kesopanan. Yang ketiga norma apa? Norma hukum. Selain norma hukum apa lagi? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu. Di antaranya macam-macam norma atau norma. Sebelumnya kita lanjutkan mengenai apa namanya tugas hari ini. Tugas
kelompok yang harus kalian kerjakan hari ini. Karena kalian sudah dibentuk kelompoknya, nanti Bapak tinggal memberikan lembar kertas. Sekarang silakan kalian simak baik-baik, ini mengenai ada video pembelajaran mengenai materi norma dan keadilan. Silakan kalian simak baik-baik mengenai video tersebut. Begitu, silakan alat tulisnya dipersiapkan, mulai dari buku tulis silakan dipersiapkan. Baik-baik. Ini ada yang video mengenai materi hari ini. Silakan catat pokok-pokok Ini suaranya kurang kedengaran ya, ada 4 jenis nota, silakan majukan. Nah itu mengenai materi hari ini norma itu tadi dalam video tersebut ada berapa norma? 4 jenis norma itu norma agama, berarti itu berasal dari mana? Bersumber dari apa? Maha Esa. Dari bersumber dari apa?
Allah. Di mana di dalamnya itu terdapat apa? Perintah dan larang. Kemudian norma kesopanan. Di antara tadi norma kesopanan contohnya yaitu mengucapkan Salam. apalagi Senyum. dan Salam. ya. Jadi harus dibiasakan ya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah keluarga kita harus bersikap sopan santun ya baik terhadap tadi guru maupun teman-teman. Nah kalau di rumah kira-kira bagaimana? Ketika kalian mau bertamu harus mengucapkan apa? Salam ya. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi selain ucapan salam apa lagi? Senyum. Salam. Apa? Jadi jangan dulu masuk ketika belum dipersilakan untuk masuk. Ya. Itu diantaranya mengenai nama sopan. Kemudian nama apa lagi? Nama kesusilaan. Dan kenapa? Nah dalam kehidupan sehari-hari misalkan di sekolah. Contohnya, misalkan ketika kalian melakukan ujian apa? Ya, seperti ulangan. Kalian itu tidak boleh. Kemudian, apa kamu sakit? Bagaimana? Ketika melakukan ulangan itu tidak boleh apa? Nyontek. Perbuatan karena itu nyontek itu perbuatan tidak baik dan melanggar kemudian ada lagi yang sebagai norma hukum dan melanggar jalan tidak selain lalu lintas mencuri dan tentunya setiap kita melanggar norma tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman ya. Untuk kegiatan hari ini di sini ada beberapa permasalahan dari gambar ini. Silakan kalian kerjakan diskusi masing-masing kelompok. Ya, ini kelompok 3. 1, 2, 3. Jadi di situ di dalam di dalam lembaran kerja itu terdapat permasalahan ya. Silakan kalian diskusikan bagaimana untuk dari solusi dari permasalahan yang ada dalam gambar-gambar tersebut. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Didiskusikan. Kira-kira bagaimana solusi dari permasalahan itu? Ada pertanyaan sekitar belakangnya?
Sama. Ya. Oh. Semuanya sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, silakan nanti ya. Kalau sudah, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan ya. Baik itu mau perwakilan ya, perwakilan dari masing-masing kelompok. Kalau sudah, silakan persiapan untuk mempresentasikan ke depan ya, ke depan kelas. Siapkan siapa yang ingin maju ke depan untuk kelompok 1 maju ke depan ya. Sebelumnya coba kalian masih semangat? Masih. Coba semuanya berdiri. Supaya lebih semangat lagi. Coba kalian masih ingat dengan tepuk PPK? Masih. Tepuk PPK. Oke, silakan. Mulai dari tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Masih kurang nomor sekali lagi. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ulangi. Yes. Ulangi. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih. Sama semuanya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Yang maju ke depan. Silakan bacakan hasil diskusinya, permasalahan yang didapatkan dan kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Satu, apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Ada siswa yang sedang mengontek ketika ulangan atau ujian. Dua, peristiwa di samping melanggar norma apa? Melanggar norma kesusilaan. Tiga, apakah kalian pernah menyontek? Tidak pernah. Empat, apa pendapat kalian tentang pelanggaran kesusilaan? Yang melanggar norma kesusilaan akan menyesal, rasa malu, was-was, dan kegelisahan. Lima, apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma kesusilaan? Membiasakan bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, tidak mengganggu kenyamanan orang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 2. Silakan membacakan memperselesaikan khususnya kelompok 2. Maaf, suaranya lebih ini. Apa yang terjadi di dalam kamar tersebut? Dalam keadaan lalu lintas seperti kamera di samping Lanjut ke kelompok 3, silakan Mbak Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amati gambar di samping dan kerjakan sama di bawah ini apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Peristiwa di samping merupakan perwujudan norma kesopanan. Apakah kalian pernah berbuat tidak sopan terhadap orang tua dan guru? Tidak pernah. Bagaimana perasaanmu ketika melanggar norma kesopanan? Mengucilkan, tidak disenangi, serta dicemoohkan oleh masyarakat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan di kelompok 4. Yang terakhir kelompok 4, silakan dibutuhkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. 1. Apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Sedang melakukan ibadah dengan ajaran agamanya masing-masing. 2. Peristiwa di samping merupakan perwujudan norma apa? Norma agama. 3. Apakah kalian pernah tidak ikut beribadah? Pernah. 4. Bagaimana perasaanmu ketika melanggar norma agama? Ketidaktenangan dalam hati atas kesalahan atau dosa yang kita perbuat atau bisa disebut juga dengan melanggar norma agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Kalian sudah melakukan presentasi dan diskusinya. Dari masing-masing kelompok tersebut, siapa yang mau menanggapi dari penampilan kelompok 1 tadi mengenai tentang apa? Tentang norma kesusilaan. Kesusilaan. Nah, di situ di kelompok 1 mengenai kesusilaan apa permasalahannya, yaitu ketika apa? Ketika melakukan sedang melakukan ujian itu melakukan apa? Menyantek ketika melakukan ulangan ujian. Apakah menyantek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Jadi kalian tentunya ketika melakukan ulangan tidak boleh menyantek atau mengganggu orang yang lainnya. Kemudian untuk kelompok 2 yang menanggapi kelompok 2 tentang apa tadi kelompok 2? Norma hukum. Coba yang menanggapi norma hukum kelompok 2. Yang biasa pelanggaran terjadi mengenai pelanggaran hukum itu apa contohnya? Pelanggaran hukum diantara tadi di dalam draft itu apa? Yang dipresentasikan kelompok 2 itu apa? Pelanggaran hukum contohnya apa? Contoh pelanggaran hukum contohnya apa?
lalu lintas, kemudian apa lagi? Lalu lintas, apa lagi? Coba selain lalu lintas kita bisa melakukan apa? Bagaimana cara menyelesaikan itu? Kelompok 3. Kelompok 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan. Contoh pelanggaran terhadap norma kesopanan apa? Itu apa lagi? Contoh pelanggaran norma agama apa? Tidak melaksanakan ibadah, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kita lanjutkan untuk tadi hasil dari diskusi. Bapak-bapak silakan hasilnya di apa? Ditempel ya, ditempel di apa? Silakan masing-masing kelompok Bener bang. urutannya sesuai dengan kelompoknya. Nanti hasilnya ditempel, boleh ditempel di dinding sini ya. Hasilnya nanti ditempel di depan ya, di dinding. Hasilnya dipasang di dinding. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke soal latihan ya, soal latihan. Ya, Pak. Maka kerjakan masing-masing ya, masing-masing. Silakan kerjakan. Nanti akan bapak nilai hasilnya. Terima kasih. Silakan soalnya dikerjakan.
yang dulu silakan yang dulu. Baiklah, kalau semuanya tidak melanjutkan hal tersebut, silakan dikumpulkan ke depan untuk bapak nilai. Semuanya dikumpulkan. Oke, kumpulkan. Semuanya sudah terkumpul. Untuk itu silakan dari perwakilan kelas ini untuk menyimpulkan proses pembelajaran hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan proses pembelajaran hari ini, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menyimpulkan norma-norma. Satu, pengertian norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang dipengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dua, sumber norma. Satu, norma agama dari Tuhan. Dua, norma kesusilaan dari hati nurani manusia. Tiga, norma kesopanan dari masyarakat. Empat, norma hukum dari negara. Tiga, macam-macam norma. Satu, norma agama adalah peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dua, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati. Empat, sanksi pelanggaran norma. Satu, norma agama, dosa. Dua, norma kesusilaan, penyesalan rasa was-was. Tiga, norma kesopanan, dikucilkan, diasingkan. Empat, norma hukum, pengajaran, kurungan, denda, hukuman mati, dan lain-lain. Macam-macam norma agama adalah peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, sholat 5 waktu, dilarang riba. Dua, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati sanubari manusia. Contoh, berkata jujur, dilarang berbohong. Tiga, norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan segolongan manusia. Contoh, berpakaian sopan, hormat kepada orang tua. Empat, norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara, bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Contoh, memakai helm saat berkendara, dilarang mencuri, membunuh, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Dari kesimpulan tadi, terdapat beberapa jenis norma. Itu ada empat macam norma acara, norma agama. Kemudian norma apa lagi? Kesusilaan. Ya. Norma agama, contoh norma agama apa? Melaksanakan sholat. Kemudian melakukan kesopanan, contohnya Sopan kepada orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya norma apa? Norma hukum. Lalu lintas, contohnya tidak pakai apa? Motor tidak pakai. Apa lagi? Karena usia kalian masih apa namanya? Belum memiliki SIM. Jadi untuk sementara kalian tidak boleh membawa motor ya, motor. Karena itu salah satu pelanggaran tidak bawa STNK, tidak bawa SIM ya. Jadi ketika bawa motor itu kalian itu harus memakai kemudian pelanggaran lain mengenai kesopanan, biasakan ya, biasakan kalian lakukan yang tadi
seperti senyum, sapa, dan salam biasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ya. Jadi kan kalian setelah mengetahui pembelajaran ini mengenai norma-norma, silakan kalian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, ya, kira-kira apa pengalaman baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Pengalaman baru dari pembelajaran ini? Tentunya kalian bisa berdiskusi ya, belajar memetakan kemudian seperti mengenai bagian kegiatan pembelajaran yang paling kalian senangi itu ketika apa dalam pembelajaran ini? Apa? Ketika apa yang kalian paling senangi ketika pembelajaran ini? Menyanyikan lagu Pancasila. Kita menyanyikan lagu Pancasila selain menyanyikan lagu Pancasila lagi. Kita melakukan kemudian apa yang ada kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran yang kalian anggap sulit itu apa? Dalam mengerjakan kemudian apakah kalian bisa menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Jadi ya, kalian harus bisa menerapkan norma-norma tadi dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini, untuk minggu yang akan datang, ya pertemuan yang akan datang, silahkan kalian pelajari di rumah mengenai materi berikutnya, yaitu kajian mengenai kajian dalam mewujudkan norma dalam mewujudkan keadilan. Silahkan kalian pelajari di rumah, dan ketika ketemu lagi dengan pada pelajaran PKN, kalian sudah siap semuanya. Untuk itu, pertemuan hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan dukungannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.